Gerakan bersemangat belajar bahasa Inggris, Teacher Satyao. Baiklah, terima kasih kamu sudah memilih saya untuk menjadi teman belajar guru privat bahasa Inggris, khususnya di Kota Palembang, tahun sekarang 2023. Kita masuk kali ini belajar materi present progressive. Present progressive itu sama dengan present continuous dan past progressive tense. Past progressive itu sama dengan past continuous. Kita masuk ke materi present to be titik 2 M is R. M is R itu adalah be, adalah to be, adalah verb present, verb to be present ya. Sedangkan di past, dibentuk past, bentuk masa lalu, to be-nya adalah was were. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di chapter yang lain yang mana yang termasuk ke dalam golongan M is R, yang mana yang termasuk ke dalam golongan was were. Kita mulai. Present progressive tense itu artinya menyatakan aktivitas yang sedang terjadi pada saat sekarang ya, makanya dia present dan dia progressive tense. The children are playing in the park. Anak-anak sedang bermain di taman. Bermainnya itu pada saat ini. Nah, gitu ya. Past progressive tense yaitu tense, bentuk waktu. Past itu terjadi di masa lalu, pada saat itu, atau tadi, yang dilakukan tadi, berlangsungnya tadi. Ya kan, dia tuh sedang terjadi pada saat tadi. Bisa an hour ago, bisa yesterday, bisa last night, tergantung time expressionnya ya. We were sleeping at 1 a.m. We were sleeping at 1 a.m. Kita tadi sedang tidur pada pukul 1 pagi. Nah, ini ada juga tampilan questionnya. Kalau kita mau buat question di dalam bentuk tampilan, entah itu present progressive, entah itu past progressive, questionnya contoh, what are you doing? Nah, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, gitu ya. Bisa juga belajarnya pakai where. Where are you learning English? Apa yang sedang kamu lakukan? Di mana kamu sedang belajar bahasa Inggris? Nah, gitu ya. Where are you having dinner? Gitu. Di mana kamu sedang makan malam? Nah, sama dengan what or question word plus to be plus subject plus verb ing. Nah, ini bisa kita bikin pertanyaan ya. Entah itu dengan menggunakan what, dengan menggunakan where, dan lain-lain ya. Di belakang question word tersebut adalah to be. Nah, to be-nya kita sesuaikan. Kita itu bertanya pada saat present kah, masa sekarang, atau pada saat pas, terjadinya pas, masa lalu. To be-nya itu mempengaruhi. Kalau di belakang question word-nya was were, berarti dia past tense, past continuous, past progressive. Kalau to be yang dipakai adalah M is R, maka dia namanya untuk present progressive, present continuous. Baru di belakang itu ada subjek. Subjek itu larinya belajar ke pronoun. Nah, nanti Anda saksikan di video yang lain, di chapter yang lain, belajar subjek, pronoun, atau pronoun subjek sama saja. Sedangkan di belakangnya adalah tampilan verb ing. Verb ing itu adalah tampilannya dari kata kerja bentuk pertama, present verb. Verb ing itu tidak pernah dari kata kerja bentuk kedua, dan verb ing itu tidak pernah dari kata kerja bentuk ketiga dalam formnya, dalam pembentukannya. Nah, baiklah, kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Ada sisa itu di bawahnya tersebut ya. Apakah kita mau teruskan? Oke, kita teruskan sedikit ya, karena tanggung ya. Nah, belajar bahasa Inggris itu tidak boleh tanggung, harus dituntaskan gitu ya. What was he talking about?
apa yang tadi sedang dia bicarakan. Itu untuk pertanyaan informatifnya. Kita punya juga di dalam belajar ini simple question, pertanyaan gampang, pertanyaan sederhana yang membutuhkan jawaban yes, no. Are you learning? Apakah Anda sedang belajar? Yes, I am. Ketika jawaban ya, no, I'm not. Ketika jawaban tidak. Is he cleaning? Nah, itu saya salah pengetikan ya. Itu adalah cleaning. Cleaning untuk membersihkan, C-L-E-A-N. Is he cleaning? Boleh ketika bertanya present continuous. Apakah dia sedang membersihkan? Apakah dia sedang bersih-bersih? Is he hampir sama dengan is she. Itu berbeda, hampir sama. Kalau is she-nya itu berarti perempuan. Is he cleaning? Is she cleaning? Apakah dia sedang bersih-bersih? Nah, gitu ya. Kita kombinasikan materi ini, chapter ini dengan chapter yang lainnya, karena belajar grammar bahasa Inggris ini banyak pembahasannya ya. Kalau Anda mau nurut, kalau ada ayah bunda yang nurut mau bekerja sama dengan saya, anaknya putra putrinya mau bekerja sama dengan saya, kita bekerja sama seperti lingkaran, ada 3 sisi ya, 3 titik di dalam lingkaran itu. Orang tua sebagai pembiaya, pendana, teacher Satyau dan putra-putri Anda belajar bahasa Inggris 50 pertemuan. Nah, pasti menghasilkan sesuatu. Kalau hanya 5 pertemuan, kalau hanya 10 pertemuan, jujur aja masih jauh. Jauh. Kita butuh pengalaman dalam belajar ini, ya. Kita butuh sesuatu yang ekstra supaya kita paham apa bahasa Inggris ini. Terima kasih. Sebarkan info kebaikan. Satyau.